Jumpa lagi dengan saya Yankee Charlie Po Hotel Quebec. Kali ini kita live streaming langsung dari kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kira-kira 300 km dari kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Lokasi tepatnya adalah di Oscar, India, 16-5 United. Oke, kali ini bahasan kita adalah yang lagi viral, yang lagi rame dibicarakan kalangan amatir radio Indonesia, yaitu rencana pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap permen peraturan Kominfo nomor 17/2018, di mana di dalam permen tersebut mengatur banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditaati, dipatuhi bagi amatir radio Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan amatir radio Indonesia, karena memang permen tersebut mengatur secara rinci tentang apa dan bagaimana amatir radio itu dilaksanakan di Indonesia. Sambil menunggu teman-teman yang lain, sudah ada yang hadir dan mungkin nanti ada lagi yang hadir juga. Sebelumnya kita lihat dulu di rancangan permen Kominfo, maksud saya, mana rancangan ini sudah diterbitkan pada tanggal 13 ya, kalau nggak salah 13 Juli melalui situs resminya Kominfo. Dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk menanggapi dari isi rancangan peraturan menteri tersebut. Dikasih waktu 7 hari kerja, sehingga berakhir pada tanggal 20. Nggak tahu tuh, ini kok konsultasi publiknya cepet banget ya. Seperti terburu-buru begitu. Tapi ya itu hak dari Kominfo. Yang penting memang segala peraturan pengatur publik harus dikonsultasikan ke publik. Artinya bukan berarti nanti itu publik itu akan memutuskan apa isinya dari permen tersebut, tapi setidaknya pemerintah harus menyampaikan rancangan peraturan tersebut. Ya, kalau publik nanti memberikan saran-saran dan dipandang itu memang baik dan perlu, ya pemerintah juga berhak mengadopsinya dan memasukkannya ke dalam rancangan tersebut, sehingga nanti jadi peraturan yang sah. Oke, jadi sekilas ya kita lihat dulu ini rancangan dari peraturan Menteri Kominfo yang akan diterbitkan nanti. Kita sebut saja itu RPM 2020 karena memang belum ada nomornya di sini. Oke. Jadi rancangan permen ini itu rencananya mengatur tentang ketentuan operasional operator radio maritim, kemudian amatir radio, dan komunikasi radio antar penduduk. Jadi sesungguhnya ini ada 4 ya, kalau nggak salah ini 4. Ini operator radio maritim, kalau tidak salah itu diatur di 2 permen ya, di 2 permen yang berbeda. Ini jadi ada 4 jadi ininya pengaturan. 3 karena amatir radio dan komunikasi antar penduduk itu sudah digabung kemarinnya di permen 17. Jadi ini ada beberapa peraturan menteri yang digabung jadi satu, sehingga nanti ini jumlah pasalnya sangat banyak ya. Kalau kemarin di permen 17 itu mungkin sekitar 80 atau berapa ya. Kalau ini kalau nggak salah nih sampai berapa nih?
100, ya 100-an tuh, 100 banyak. Ya banyak ya, karena ada tiga kegiatan yang diatur menjadi satu. Kemudian kalau dilihat ya dari permen yang sebelumnya, ini sebetulnya tidak banyak juga tuh yang berubah ya. Misalnya ya ini masih ada nih kegiatan amatir radio, pengaturannya bagaimana gitu, kalimat-kalimatnya masih hampir sama, kemudian ya pengertiannya masih sama ya. Hanya saja memang ada penambahan ya, seperti Dinas Satelit Bergerak Maritim ya, ini istilah baru terlihat di permen yang mengatur amatir radio, karena memang ini gabungan ya. Jadi beberapa hal istilah baru akan muncul karena memang mengatur hal yang baru juga bagi kita ya, sebetulnya tidak baru untuk kegiatan radio maritim. Kemudian pengaturannya itu ya masih sama aja sih ya. Ini ya orari juga masih ada di sini. Jadi belum hilang. Kalau kemarin ada yang rame bilang katanya orari dihapuskan, ternyata enggak tuh, masih ada gitu ya. Orari tetap organisasi bagi penggiat radio amatir, dalam hal ini kita amatir radio yang diakui oleh Menteri. Jadi belum hilang, masih diatur di dalam rancangan permen yang baru ini. Nah, kemudian dari sistematika penyusunannya ini diatur per kegiatan ya. Jadi untuk yang awal ini itu RPM ini mengatur tentang radio maritim. Jadi diatur dulu tentang radio maritim, kemudian nanti baru tentang kegiatan amatir radio, dan kemudian nanti ada juga craft. Ya, jadi sebetulnya kalau saya perhatikan banyak yang ada di Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 yang masih ada di dalam RPM yang 2020 ini. Namun memang beberapanya itu ada juga yang berubah ya. Ada yang berubah, ada yang ditambahkan, ada yang dihilangkan. Nah, untuk lebih mudahnya saya sudah membuat tabel ya, persandingan jadi di sebelah kiri itu ada hal yang diatur di dalam Permen 17 tahun 2018. Saya mohon maaf ya, ini suara kendaraan lalu lalang ini agak kuat karena saya pada saat ini posisinya lumayan dekat dengan pinggir jalan lintas Sumatera. Jadi mungkin nanti suaranya akan masuk ya. Semoga tidak mengganggu ininya, suara saya. Jadi ada di tabel sebelah kiri itu hal-hal yang diatur di dalam Permen 17 tahun 2018. Kemudian yang di sebelah kanan itu hal yang diatur dalam RPM 2020. Jadi saya sudah coba telusuri pasal demi pasal. Nah, di sini saya dapatkan beberapa hal yang di dalam Permen 17 2018 diatur seperti apa, di RPR 2020 diatur seperti apa. Nah, ini kita urut dari yang paling atas. Ini hanya kita bahas tentang yang berkaitan dengan kegiatan amatir radio ya.
Jadi kalau yang tentang RAPI atau yang tentang radio maritim tidak kita bahas. Jadi di sini hanya membahas tentang yang berkaitan dengan amati radio. Jadi yang pertama, kalau kita urut di pasal 1. Pasal 1 ini itu mengenai istilah ya, daftar istilah. Jadi setiap peraturan perundang-undangan itu pasti ada daftar istilah. Itu biasanya ditempatkan di pasal 1. Jadi yang dimaksud dengan menteri itu siapa, yang dimaksud dengan IAR itu apa, segala macam. Nah itu diatur di pasal 1. Nah, pada umumnya yang di pasal 1 ini daftar istilahnya tidak banyak berubah, hanya yang berubah ini di pasal 1 ayat 9. Kalau di Permen 17 itu kalimatnya seperti ini ya. Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio. Kalau di RPM 2020 kalimat yang sama, mirip maksud saya, mirip, itu ada di pasal 1 ayat 10, yaitu stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat penerima di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio. Ya, ini kalau dilihat dari redaksinya agak berbeda ya, tapi saya menerjemahkannya ya sama gitu ya. Ini di RPM 2020 ini seakan-akan seperti menyederhanakan redaksi dari penulisan di RPM ini, sehingga terkesan lebih singkat, tetapi mencakup yang lebih luas. Kemudian di dalam RPM 2020 itu ada muncul satu ayat di mana di dalam Permen 17 2018 itu sebelumnya tidak ada. Jadi ada satu ayat yaitu pasal 1 ayat 45 yang berbunyi portofolio amatir radio adalah daftar bukti kegiatan dan kecakapan amatir radio dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, jadi ini ada satu ayat istilah yang dimunculkan di dalam RPM 2020 yang sebelumnya di Permen 17 ini tidak ada. Jadi portofolio amatir radio. Jadi nanti di pasal-pasal yang akan diatur di dalam RPM 2020 itu akan muncul beberapa pasal yang menggunakan istilah portofolio amatir radio. Nah, portofolio amatir radio di sini adalah daftar bukti kegiatan dan kecakapan amatir radio dalam bentuk dokumen elektronik. Nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya yang mengatur tentang portofolio ini seperti apa detailnya. Gitu. Kalau saya sih mengartikannya portofolio itu ya semacam apa ya, histori ya. Jadi misalnya kita pernah sekolah di mana gitu ya, SMP-nya di mana ya, semacam kurikulum, bukan kurikulum vitae, tapi ya semacam histori yang menunjukkan bahwa kita pernah melakukan itu gitu ya. Jadi itu ya semacam apa ya, daftar sesuatu mengenai kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Kemudian kita lanjut lagi, nanti kita lihat seperti apa detailnya. Kemudian di pasal 2 ya, ada perbedaan. Ya, dalam permen tertulis di situ setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Di dalam RPM 2020
itu ada di pasal 3 ayat 1, yaitu setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. Ini agak rancu nih saya ininya ya. Saya hampir saja terjebak mengartikan seolah-olah kalau kita sudah dapat persetujuan, ya persetujuan tuh ininya IAR ya, maksudnya IAR di sini kan. Jadi kalau sudah dapat IAR itu maka kita wajib menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi perorangan ini, dalam hal ini amatir radio. Ini yang awalnya saya sempat terjebak ke situ. Jadi seolah-olah kalau kita udah mengajukan IAR terus kita dapat IAR maka kita wajib, kalau kita tidak ber-KSO misalnya atau tidak melaksanakan kegiatan amatir radio maka ada konsekuensinya gitu kan. Karena di sini dikatakan setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. Nah ini agak aneh saya ininya kalimatnya. Tapi mungkin maksudnya bahwa kegiatan telekomunikasi perseorangan ini, dalam hal ini amatir radio atau kerap, itu baru boleh, maksudnya ya, baru boleh diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan. Ya, jadi saya yakin ini artinya bukan berarti bahwa orang pemegang IAR itu wajib melaksanakan kegiatan amatir radio. Jadi kalau diwajibkan begitu ya ada konsekuensinya, berarti kalau kita tidak ber-KSO begitu ya. Saya pikir tidak begitu itu maksudnya. Semoga tidak. Aneh juga. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke pasal 2 ayat 2 ya. Pasal 2 ayat 2 ini ada perbedaan. Di sini telekomunikasi untuk keperluan perseorangan ya, di RPM 2020 ditambahin ada kata-kata kegiatan ya. Itu hanya perbedaan redaksi saja, saya pikir maknanya tetap sama. Kemudian dilanjut lagi di pasal 2 ayat 3 itu ada pasal 2 ayat 3 izin untuk menyelenggarakan kegiatan amatir radio disebut dengan IAR. Kalau di dalam RPM 2020 itu disebutnya persetujuan. Persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan amatir radio sebagaimana maksud ayat 2 disebut dengan IAR. Jadi kegiatan amatir radio itu di dalam RPM 2020 itu bukannya diizinkan, tapi disetujui untuk dilaksanakan oleh Direktur Jenderal ya. Nah, persetujuan itu tetap aja namanya IAR ya. IAR itu ya izin amatir radio. Ini ngerubah redaksi ini saya nggak tahu nih apa ininya tujuannya. Oke, kita lanjut lagi ke pasal 4 ayat 1 di Permen 17 2018 itu mengatur tentang larangan untuk amatir radio ya, radio amatir digunakan untuk ya ini keperluan komersial segala macam. Nah, perbedaannya hanya ada di RPM 2020 itu diatur di pasal 36 ayat 1. Jadi ada penambahan sarana komunikasi di pesawat udara ya. Jadi amatir radio perangkat amatir radio ini tidak boleh digunakan di pesawat udara. Ya, saya tidak melihat larangan untuk penggunaannya di kapal laut ya. Nggak ada tuh. Tapi di pesawat udara ini dilarang ya. Mungkin dengan alasan teknis barangkali ya. Karena kan kalau kita lihat di jangkauan frekuensi amatir radio itu di 2 meteran itu agak dekat tuh ya dengan RVFO ya. 144, kalau RVFO itu di 118 ke atas. Sampai 136 ya kalau nggak salah ya. Mungkin karena itu agak dekat, mungkin ya itu bisa menimbulkan interference sehingga
dikhawatirkan nanti mengganggu penerbangan. Ya, tapi kemarin ada siapa ya yang dari luar negeri itu mampir ke Bandung kalau nggak salah ya. Itu bawa eh, pesawat terbang sendirian ya, solo flight, dia keliling dunia. Dia bawa perangkat amati radio dan memancar dari pesawat yang diterbangkannya itu di frekuensi 20 meter ya, sekitar 14 berapa gitu. Berarti kita tidak boleh melakukan seperti itu gitu, karena akan bertentangan nih dengan pasal 38 di RPM 2020. Oke, kita lanjut. Di pasal 13 ya. Di pasal 13 Permen 17 2018 itu mengatur IAR khusus. Jadi IAR khusus tuh untuk apa aja gitu di Permen 17 ini. Nah, di Permen 17 2018 itu IAR khusus itu salah satunya dipakai untuk gateway. Nah, di Permen RPM 2020 gateway itu dihapus. Jadi ini memang kayaknya kelupaan ya. Karena kan ada beberapa oknum amatir radio yang berusaha untuk melegalkan tindakan menghubungkan radio ke internet. Nah, itu kalau sering lihat yang di Star, IKSO segala macam itu ilegal itu, menurut undang-undang itu ilegal. Nah, memang kemarin di rancangan permen untuk Permen 17 2018 itu ada oknum yang berusaha untuk melegalkan tindakan itu gitu. Tapi untung saja saya mengingatkan ke SDPPI sehingga pasal-pasal tentang menghubungkan radio ke internet itu dihapus. Nah, tapi ternyata lupa menghapus gateway. Gateway itu sering diistilahkan stasiun yang radionya itu dihubungkan ke internet gitu ya. Jadi IAR khusus untuk gateway itu sudah tidak ada lagi di RPM 2020. Ya, itu untuk penegasan ya. Itu oknumnya nakal juga ya. Masa kita semua disuruh bertentangan dengan undang-undang. Kemudian kita lanjut lagi ke pasal berikutnya, pasal 17. Pasal 17 di Permen 17 2018 itu ada 2 ayat ya. Yaitu masalah perpanjangan masa laku IAR sebagaimana dimaksud diajukan oleh amatir radio yang IAR-nya masih berlaku. Kemudian ayat 2-nya permohonan perpanjangan masa laku IAR harus diajukan paling lambat 2 bulan. Ya, 2 bulan sebelum masa laku IAR berakhir. Nah, di RPM 2020 ini digabung nih. Kayaknya ini penggabungan dari 2 ayat tersebut sehingga berbunyi perpanjangan masa laku IAR sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh amatir radio paling lambat 3 hari kalender. Oh, jadi ada perubahan redaksional, juga ada perubahan klausulnya ya. Jadi kalau di Permen 17 itu paling lambat diajukan tuh 2 bulan sebelum masa laku IAR berakhir. Jadi kalau sekarang ini kan prosesnya itu 2 bulan sebelum IAR berakhir, kita ke aplikasi Orari ya kalau nggak salah ya, ke aplikasi Orari, perpanjang KTA, kemudian nanti keluar invoice untuk bayar perpanjangan IAR. Nah, perpanjangan IAR, kemudian nanti perpanjangan IAR itu dibayar, kemudian IAR kita diperpanjang secara otomatis ya. Jadi itu dilakukan 2 bulan sebelum masa laku IAR berakhir. Nah, kalau di RPM 2020 itu diubah paling lambat 3 hari. Jadi dalam waktu 3 hari lagi IAR kita akan berakhir, ya masih boleh kita ajukan gitu. Jadi lebih simpel ya.
Dan kita tidak mengalami kerugian ya. Sebetulnya nggak rugi juga ya, waktu 2 bulan, amin 2 bulan itu kan nggak rugi ya, karena perpanjangan itu nanti tanggal perpanjangannya itu kan tetap di 2 bulan ke depan ya. Ya, tapi setidaknya ini bukti bahwa proses perizinan itu sangat sangat cepat sekarang ini di Kominfo itu ya, di SDPPI itu. Jadi walaupun 3 hari, hamin 3 hari akan berakhir, baru diajukan perpanjangan masih bisa, gitu. Karena prosesnya nggak bertele-tele lagi, waktunya nggak diperpanjang-panjang lagi gitu ya. Birokrasinya dipangkas habis nih kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ke pasal 26. Nah, pasal 26 ini tentang kenaikan tingkat ya. Jadi di pasal 26 itu ada 2 ayat waktu di Permen 17, yaitu permohonan kenaikan tingkat liar diajukan melalui website, dilengkapi dengan dokumen yang sudah dipindah, yaitu foto terbaru dan rekomendasi dari orari. Kemudian ayat kedua, pemohon kenaikan tingkat sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan oleh amati radio yang IAR-nya masih berlaku dan terdaftar dalam database pemegang IAR. Itu di Permen 17 ya. Nah, di RPM 2020 ternyata ada yang berubah gitu ya. Jadi ayat 1 ya, di ayat 1 itu rekomendasi orari tidak ada lagi. Di ayat satunya itu rekomendasi orari tidak ada lagi, tapi nah ini dia, tapi ya kalau masalah IAR yang masih berlaku ya ini sih udah pasti inilah ya, kan ya SDPPI pegang database IAR, jadi IAR-nya sudah pasti ada. Pas foto terbaru dengan warna merah dan portofolio. Nah ini muncul nih portofolio di sini. Jadi bagi kita yang mau naik tingkat di RPM 2020 nanti itu harus melampirkan juga portofolio amati radio. Nah, apa itu portofolionya? Nah, ini dia di ayat 2. Jadi portofolio amati radio sebagaimana dimaksud adalah untuk menaikkan tingkat dari siaga ke penggalang. Itu dibuktikan dengan 6 tanda bukti komunikasi. Jadi dari siaga mau naik tingkat ke penggalang harus bisa melampirkan bukti komunikasi minimal 6. Ya, 6 komunikasi 2 arah dengan stasiun luar negeri, 12 dengan stasiun dalam negeri. Kemudian 2 sertifikat atau award dalam rangka mengikuti kegiatan amati radio yang diselenggarakan oleh orari atau organisasi amati radio luar negeri. Kemudian untuk tingkat penggalang ke penegak itu paling sedikit 10 KSO luar negeri, 20 KSO dalam negeri, 4 sertifikat penghargaan dari orari atau organisasi amati radio luar negeri ya. Kemudian ada ayat 3-nya, yaitu bukti komunikasi 2 arah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan bukti komunikasi 2 arah yang tercatat dalam logbook file yang sudah terkonfirmasi oleh masing-masing stasiun amati radio. Ya, jadi ini yang unik adalah kalau di permen yang sekarang itu melampirkan rekomendasi dari orari. Ini yang sempat jadi ribut-ribut gitu ya. Rekomendasi untuk naik tingkat itu dimain-mainin sama beberapa pengurus di orari daerah ya, tingkat orari daerah. Itu pernah dibikin kasus itu di Orda Sumsel itu. Itu nggak ada lagi tuh rekomendasi itu. Kemudian portofolio ini tadi ya, kalau portofolio ini sebetulnya kalau dilihat dari maknanya
Ini bukan barang baru ya, karena dulu ya tahun-tahun 90-an pertama kali saya gabung ke Amatir Radio, memang pemerintah mengatur secara jelas itu apa namanya, syarat untuk naik tingkat itu ya harus bisa melampirkan itu KSL card KSO itu. Kemudian di saat reformasi, di zaman reformasi itu waktu Parpostel gabung ke Perhubungan kalau nggak salah itu masih ada ya. Rasanya itu masih ada syarat itu. Kemudian setelah ke Kominfo itu hilang syarat-syarat KSO itu. Nah, sekarang dimunculkan lagi ya, kalau dari sisi amatir radionya ya sebenarnya bagus ya. Ini bagus ini. Ya artinya dengan adanya harus melampirkan bukti KSO ini kan berarti seakan-akan pemerintah itu mensyaratkan bahwa kalau memang mau naik tingkat itu sesuai dengan keperluannya gitu ya. Keperluannya artinya ya misalnya dari siaga mau ke Penggalang ya mungkin karena dia butuh band plan di 15 meter untuk teleponi misalnya ya kan, kalau siaga nggak boleh. Nah itu minimal Penggalang. Nah dengan dasar itu dia butuh naik tingkat gitu ya, naik tingkat sehingga dipersyaratkan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya cuma butuh untuk di 2 meteran doang ya nggak usah lah naik tingkat gitu kan. Apa gunanya juga kalau komunikasinya cuma di 2 meteran, ngejar-ngejar sampai yang Bravo gitu kan. Apa cuma mau dicetak di jidat gitu, di topi, biar dia bilang senior. Udah nggak zaman lagi kayaknya ya. Gitu ya, jadi kalau dulu memang begitu. Ini diatur tuh yang saya ingat saya waktu saya gabung pertama kali itu masih di KM 49 ya kalau nggak salah ya. KM 49 Parpostel ya, waktu itu masih Parpostel. Itu ada tuh, ini mirip-mirip begini kalimatnya. Nah, cuma di sini bukti komunikasi dua arah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu merupakan bukti komunikasi dua arah yang tercatat dalam logbook file yang sudah terkonfirmasi oleh masing-masing stasiun amatir radio. Nah, ini yang masih belum jelas di sini, nggak ada penjelasannya terkonfirmasinya. Jadi kalau dalam benak saya ini kita memberikan semacam tabel ya mungkin ya, tabel atau misalnya kalau kayak kita di amatir radio sudah terbiasa menggunakan adif ya, adif file kan. Di adif file itu berisi data KSO kita ya, data KSO kita, tanggal, waktu, jam, mode, frekuensi, semuanya ya, sampai data sudah terkonfirmasi atau belum. Nah, cuma permasalahannya di sini terkonfirmasinya ini via apa gitu ya. Karena kalau konfirmasi yang tradisional tentu harus menggunakan kartu. Nah, tapi banyak amatir radio yang berpendapat bahwa sekarang ini konfirmasi itu tidak hanya kartu. Hanya dengan mencocokkan logbook ya, mencocokkan logbook si Anu dengan logbook saya dicocokkan gitu. Oh, ada nih KSO yang sama, maka itu konfirm. Nah, itu ya model-model LOTW, IKSL, enggak ya, kalau IKSL enggak. LOTW, krz.com, apalagi itu, DARC, terus hrdlogbook.net, terus banyak lah sekarang ini konfirmasi logbook online itu ya. Kalau IKSL itu tidak sama seperti LOTW atau yang lainnya, karena IKSL itu sesungguhnya jelmaan dari kartu KSL, hanya saja bentuknya itu elektronik. Jadi kalau di IKSL itu kita upload logbook kita ya ke IKSL, itu sama dengan kita kirim kartu. Ya, kita kirim kartu ke seluruh amatir radio yang ada di dalam logbook kita.
tapi tidak serta-merta langsung terkonfirmasi QSL kalau stasiun lawan tidak membalas IQSL kita. Gitu. Jadi kalau LOTW, qrz.com, ya pokoknya upload aja logbooknya. Begitu orang lain mengupload logbook juga, terus ternyata ada yang sama dengan data di logbook kita, maka langsung confirm. Kalau di IQSL tidak. IQSL itu kita kirim semua ke isi logbook kita itu tidak serta-merta kita langsung dapat balasannya gitu. Jadi amatir radio yang dituju itu harus membalas dulu. Nah, itu jadi mirip seperti kartu QSL ya. Kartu QSL itu kita boleh aja kan kirim sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, confirm atau tidak, QSL atau tidak, ya menunggu balasan dari mereka. Kalau mereka tidak balas, maka tidak akan terkonfirm itu kan. Nah, yang jadi masalahnya ini yang diminta dalam RPM 2020 ini bentuknya seperti apa nih? Ya, di sini di ayat 3 ini bukti komunikasi dua arah sebagaimana dimaksud merupakan bukti komunikasi dua arah yang tercatat dalam logbook file yang sudah terkonfirmasi oleh masing-masing stasiun amatir radio. Ya, agak bingung juga nih saya nih. Kalau misalnya jelas-jelas di sini ditulis misalnya ada terkonfirmasi menggunakan QSL card misalnya, ini agak pasti kita ininya ya. Kalau ini nebak-nebak nih saya masih, karena terkonfirmasinya dalam cara apa gitu. Ya, jadi masih rancu kalau saya melihat ayat yang ini gitu. Pertama tentang portofolio ini ya. Bagus sih bagus, cuma karena ini belum jelas dan juga bagi pemerintah tuh saya bingung aja ya apa ini manfaatnya gitu kan. Kalau mau menyuruh aktif amatir radio supaya aktif ya amatir radio kalau udah berniat untuk memperpanjang atau berniat untuk naik tingkat ya berarti dia aktif dong kan. Tapi nggak tahu lah nanti kita kapan waktu nanti kita cari juga tuh infonya kenapa memunculkan pasal portofolio ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini jadi kesimpulannya bukti komunikasi ini belum jelas ya. Belum jelas apakah lewat QSL card, melampirkan QSL card. Kalau melampirkan QSL card itu kayak gimana? Apakah di scan, apakah di foto, apakah di mana gitu kan? Atau kalau misalnya ini terkonfirmasinya apa boleh lewat LOTW atau boleh QSL gitu kan? Ya belum jelas gitu. Nah, kalau misalnya pakai LOTW atau QSL tuh agak gimana gitu ya, karena itu kan bukan produk Indonesia gitu. masa sekelas Menkominfo, kementerian yang paling canggih tapi mengadopsi ini ya produk amatir luar negeri ya, kayak nggak bisa bikin sendiri aja gitu. Jadi kemana gitu SDM-nya ya. Oke, kita lanjut dulu ke pasal berikutnya. Ini di RPM 2020 itu ada pasal 61 ya, yang berbunyi amatir radio yang masa laku IAR-nya telah berakhir dapat mengajukan permohonan IAR dengan tanda panggilan atau call sign yang sama sesuai dengan ketentuan berikut, yaitu A. mengikuti umur ulang di tingkatan yang sama, B. masa laku IAR berakhir tidak boleh lebih dari 2 tahun, C. terdaftar dalam database. Jadi kemarin itu pada saat pada saat peralihan setelah berlakunya Permen 17, peralihan dari sistem manual ke sistem online itu kan banyak yang bermasalah call sign-nya ya. Ada yang nyangkutnya karena mungkin keteledoran dari orari lokal, ada yang bermasalah di orari daerah, ada juga yang mungkin kacau di orari pusat. Ya, nggak bisa ngelak lah, karena memang disitulah urusannya gitu kan. Jadi akibat dari keteledoran pengurus, kebanyakan dia keteledoran di pengurus, sehingga banyak biar kawan-kawan tuh yang terlanjur kedaluarsa.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari sekian banyak yang bermasalah itu memang kelalaian juga dari si amati radio yang bersangkutan, ya udah keburu lewat waktu, udah keburu kedaluarsa, baru mencak-mencak ngurus ke Orlok dan minta diperpanjang gitu ya. Padahal menurut peraturan kan waktu di permen yang lama itu 3 bulan sebelum masa laku berakhir itu sudah harus dilakukan pengurusan gitu ya, pengurusan untuk perpanjangan. Nah jadi karena banyak yang bermasalah IR perpanjangan kemarin itu, saya dengar dari pihak SDPPI itu mengeluarkan kebijakan ya, walaupun di Permen 17 2018 itu sebetulnya tidak ada tuh aturan itu ya. Berani benar tuh SDPPI sebetulnya, saya pikir agak krusial tuh. Jadi SDPPI itu memberikan kebijakan bagi mereka yang IR-nya sudah kedaluarsa, silakan ujian lagi di tingkatan yang sama. Kalau lulus, maka dia akan dapat lagi callsign yang sama seperti callsign dia yang sudah kedaluarsa. Ya, itu sih di sisi amati radio bagus saja. Tapi tidak bagusnya itu karena tidak ada peraturan itu di Permen 17 itu, tapi itu dilaksanakan. Jadi seolah-olah SDPPI lebih berkuasa dari menterinya gitu ya. Padahal dia posisinya cuma di bawah dirjen gitu. Nah, ini di RPN 2020 akhirnya dimunculkan pasal itu. Nah, ini bagus, sangat bagus ini. Sehingga nanti bagi teman-teman yang mungkin akibat dari kesibukan akhirnya kelupaan untuk memperpanjang IR-nya, nah ini ada kebijakan ya. Dengan syarat harus mengikuti unar ulang di tingkatan yang sama. Jadi kalau misalnya sudah di tingkat penegak yang Kibrapo 0 anu, kemudian terlanjur kedaluarsa, itu bisa ikut unar ulang di tingkat penegak. Ya kan? Kemudian nanti kalau lulus ya dapat lagi callsign yang lama. Tapi masa laku IR-nya berakhir kurang dari 2 tahun. Dan masih terdaftar di dalam database. Jadi kalau sudah lewat dari 2 tahun, ya mungkin sudah nggak ada lagi di database gitu kan. Dan itu mungkin callsign-nya juga mungkin udah diambil orang lain gitu ya. Nah ini ada yang baru ya, muncul di RPM 2020. Sebelumnya tidak ada di Permen 17 itu tidak ada. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini di pasal 27 Permen 17 2018 itu mengatur tentang perpanjangan. Nah, pengaturan yang sama di RPM itu di pasal 62. Nah, ini yang kemarin tuh agak rame-rame ya pembahasannya. Jadi kalau di Permen 17 perpanjangan IR itu syaratnya adalah rekomendasi dari orari. Kalau sekarang rekomendasi orari itu adalah membayar iuran. Ya, begitu lo bayar iuran, nah rekomendasi itu secara digital itu dikirimkan ke SDPPI. Jadi host to host ya, gitu. Rekomendasi itu. Jadi setelah rekomendasi itu keluar, nanti invoice perpanjangan dari SDPPI keluar, nah kita bayar invoice perpanjangan itu. Kemudian di ayat 2-nya ini untuk WNA ya. Nah, di pasal 62 di RPM 2020 rekomendasi orari tidak ada lagi. Dihapuskan dan muncul klausul baru yaitu portofolio materi radio, sama seperti portofolio yang dimaksud di dalam pengajuan untuk kenaikan tingkat. Nah, bedanya untuk perpanjangan ini tingkat siaga ya itu harus melampirkan 12 bukti KSO dalam negeri, 2 sertifikat penghargaan dari orari. Nah, ini untuk tingkat siaga nih. Jadi kalau nggak punya katakanlah
GSL card ya. Ini belum tentu GSL card ya. 12 tanda bukti GSO. Nah, tanda bukti GSO dalam negeri dan 2 sertifikat kegiatan dari yang dilaksanakan oleh Orari. Itu untuk perpanjangan tingkat siaga. Untuk tingkat penggalang itu lampirannya harus 10 GSO dalam negeri, dari luar negeri, 20 GSO dalam negeri. 10 GSO luar negeri, 20 GSO dalam negeri. 4 sertifikat dari Orari atau organisasi luar negeri. Jadi 2 kali lipat ya dari siaga. Untuk tingkat penegak 15 GSO dari luar negeri, 30 GSO dari dalam negeri, 6 sertifikat kegiatan baik dari Orari atau organisasi luar negeri. Nah, bukti komunikasi yang dimaksud juga begitu ya, dalam logbook file yang sudah terkonfirmasi. Nah, lagi-lagi ini nggak ada nih penjelasan konfirmasinya modelnya kayak gimana. Saya harap nanti ini SDPPI tidak bikin blunder baru ya. Mungkin SDPPI mendapatkan narasumber yang hobi ngumpulin GSL card mungkin ya. Nah, mungkin narasumbernya juga hobi ngejar-ngejar di eksisinya ARRL sehingga segala sesuatunya mendewakan LOTW gitu. Nah, ini bisa kacau juga nih SDPP ini kalau narasumbernya kayak gitu. Karena itu bukan ini ya. Bukan produk dari Indonesia gitu. Artinya itu tuh acara mereka, acaranya ARRL gitu. Kenapa juga harus diadopsi ke dalam permen ini gitu ya. Kecuali kalau misalnya GSL card, ya kalau GSL card itu memang kegiatan dasar amatir radio ya. Nah, itu jadi terkonfirmasi GSO tersebut. Di ayat selanjutnya, portofolio sebagaimana dimaksud adalah portofolio kegiatan amatir radio yang dilakukan paling lama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi, misalnya kalau kita dapat IAR penggalang di 1 Januari 2020. Nanti di 1 Januari 2025 kan kita mau perpanjangan tuh. Nah, GSO, bukti GSO yang kita lampirkan berarti rentang waktunya itu dari mulai 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2025. Nah, GSO yang dilakukan sebelum 1 Januari 2020 itu dinyatakan tidak berlaku karena lewat dari 5 tahun. Ya, kalau dihitung ini pasti ngitungnya pada saat mau perpanjangan gitu kan. Jadi kalau perpanjangan itu jatuh temponya 1 Januari 2025, maka GSO yang dihitung itu adalah 5 tahun mundur ke belakang, berarti mulai dari 1 Januari 2020. Ya ada bagusnya juga ya, artinya pengurus Orari terutama di yang megang-megang jabatan saja ya yang tidak pernah nggak jelas gitu kapan mengudaranya, kapan PSO-nya gitu kan. Nah, ini bisa habis semua itu, nggak bisa perpanjangan. Ya itu salah satu bagusnya. Saya minum dulu nih ya. Ya jadi dengan adanya portofolio ini memaksa setiap amatir radio itu harus melakukan kegiatannya. Jadi tidak boleh vakum ya, artinya artinya kalau sudah punya IAR ya mengudara lah gitu ya, kasarnya gitu kan. Kalau nggak mau mengudara ya nggak usah punya IAR aja gitu kan.
Tapi ini ada pengecualian ya. Pengecualian itu yaitu untuk misalnya anggota kehormatan itu nggak kena pasal ini gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke pasal 29 ya. Pasal 29 ini tentang pelaksanaan UNAR di Permen 17. Jadi UNAR sebagaimana dimaksud dalam ini diselenggarakan oleh panitia UNAR yang dibentuk oleh kepala UPT. UPT ini adalah Balmon ya. Dalam ayat 2, dalam penyelenggaraan UNAR, panitia UNAR dapat melibatkan orari. Nah, di RPM 2020 itu bunyi pasalnya berubah, yaitu UNAR sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal dan atau orari tingkat daerah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan UNAR. Nah, ini menarik nih. Jadi Direktorat Jenderal ini pasti kembali kepada UPT ya. Gak mungkin nih dirjen yang melaksanakan ya. Diselenggarakan oleh dirjen. Di sini UPT. Ini ada ini nih, ada apa? Pemikiran begini ya. Apakah yang dimaksud Direktorat Jenderal ini adalah Direktorat Jenderal yang di Jakarta? Jadi yang berhak melaksanakan UNAR itu cuma dirjen di Jakarta itu gitu. Berdasarkan pasal ini gitu ya. Artinya kalau memang ini cuma dirjen di Jakarta situ tanpa ada tidak diwakilkan kepada UPT, ya repot juga tuh. Ya masa nggak ada ininya ya. Tapi mungkin juga karena di huruf B-nya ini dimungkinkan orari tingkat daerah. Nah, dimungkinkan orari tingkat daerah untuk ditetapkan sebagai penyelenggara UNAR. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau tahun-tahun kemarin penyelenggara UNAR itu pasti dirjen melalui UPT ya. Ya, kalau dalam pelaksanaannya mungkin saja UPT melibatkan orari karena memang dibolehkan gitu ya untuk melibatkan orari. Nah, tapi di Permen 2020 penyelenggara UNAR-nya ini dibolehkan orari gitu ya. Nah, ini menarik nih. Kalau menurut saya nih berarti suatu kemajuan ya, satu kemajuan bagi orari. Ini ada peningkatan nih, bisa dibilang naik nih tingkat derajatnya. Yang tadinya cuma bisa apa? Ya, kalau dulu waktu sistem manual itu cuma kurir berkas ya kan. Nerima berkas pendaftaran dari calon anggota, kemudian nganterin ke Balmon. Nah, nanti setelah ikut ujian nanti berkas-berkasnya dibantu diurus gitu. Itu kalau dulu ya. Nah, dengan adanya Permen 2020 RPM 2020 ini orari jadi host. Jadi orari sebagai penyelenggara dari UNAR gitu ya. Wah, ini hebat nih kalau menurut saya. Ya, hebat. Kemudian UNAR sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan melalui metode berbasis komputer atau CAT ya. Ya, ini sudah diuji coba, bukan diuji coba ya, sudah dilaksanakan di banyak Balmon ya. Ya lebih bagus dengan CAT ini kan lebih cepat dan lebih lebih akurat lah ya. Artinya dia tidak bisa contek-contek segala macam gitu kan. Oke, kemudian di RPM 2020 itu ada muncul ya karena ini ya, karena ada muncul yang ketentuan tentang orari sebagai penyelenggara UNAR. Nah, ini maka muncul pasal 65 ayat 3 ini penetapan organisasi amatir radio sebagai penyelenggara UNAR bagaimana dimaksud memiliki masa laku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Jadi status orari daerah yang dibolehkan melaksanakan UNAR itu statusnya ada masa berlakunya gitu ya. Ketetapannya itu ya selama 4 tahun. Nanti
Jadi kalau lewat 4 tahun bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian pasal selanjutnya yang muncul baru ya sehubungan dengan Orari sebagai penyelenggara UNAR di sini syarat-syarat bagi Orari kalau mau menjadi penyelenggara UNAR ya. Yaitu yang pertama surat rekom lagi. Bingung saya nih, rekomendasi ini hobi banget muncul di sini ya. Nggak rekomendasi dari Orari, rekomendasi dari ketua umum, rekom sana, rekom sini. Nggak bisa dihilangin ini kayaknya paradigma rekom ini. Oke, kita lanjut ya. Rekomendasi dari ketua umum Orari. Kemudian memiliki tim penguji paling sedikit 2 orang penguji yang memiliki IAR tingkat penegak yang masih berlaku dan telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal. Tim penguji ini nggak jelas ini ya. Siapa yang ini ya? Yang bisa jadi tim penguji ini? Apakah amati radio? Harus amati radio gitu? Pengujinya ini mungkin maksudnya untuk menguji kode Morse ya. Kalau yang tes lainnya kan bisa pakai soal-soal gitu ya. Kalau Morse itu gimana itu? Ini dengan tadi yang di atas ini UNAR itu wajib dilaksanakan melalui CAT. Morse ini gimana nih melalui CAT-nya ya? Ya bisa ya, receive ya. Morse terima masih bisa tuh pakai CAT. Tapi kalau Morse kirim gimana itu pakai CAT-nya? Ya itu urusan SDPPI lah. Supaya semoga nggak blunder lagi. Ya, jadi balik lagi ke sini memiliki tim penguji ya. Tim penguji 2 orang minimal. Dengan IAR tingkat penegak, berarti amati radio ya. Yang masih berlaku dan telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal. Oke, jadi nanti bagi Anda yang mau jadi penguji itu harus mengajukan sertifikasi dari Dirjen. Kemudian menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendukung UNAR. Iyalah, karena kan kalau penyelenggaranya Orari ya nggak mungkin pakai perangkat punya Balmond ya. Kemudian Direktur Jenderal melakukan evaluasi, evaluasi dari teknis sarana dan prasarana, Berdasarkan hasil evaluasi dapat disetujui atau ditolak, Ketentuan teknisnya dilanjutkan dengan ketetapan Direktur Jenderal. Kita lanjut lagi. Di RPM 2020 juga muncul pasal baru, pasal 69. Ini ya mengenai ini ya, masih mengenai Orari sebagai penyelenggara UNAR. Jadi itu diawasi dan dievaluasi ya. Jadi jangan mentang-mentang Orari sebagai penyelenggara terus kepingin mencari anggota sebanyak-banyaknya, lalu pelaksanaan UNAR-nya itu jadi tidak berkualitas lagi gitu ya. Itu nggak benar juga gitu kan. Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam hal ditemukan terjadinya penyimpangan. Nah ini dia penyimpangan hak penyelenggaraan UNAR oleh Orari dapat dicabut. Nah itu hati-hati ya. Gak usah main-main lah. Ini kan cuma hobi aja. Ya biarin aja ininya kan. Kemudian kita lanjut lagi ke selanjutnya yaitu di Permen 17 pasal 31 ya. 31 ayat 1 bunyinya panitia UNAR menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus UNAR paling lambat 4 hari kerja setelah berakhirnya UNAR. Nah, di RPM 2020 pasal yang mirip di pasal 70 ayat 1 redaksinya sama, cuma waktunya paling lambat 2 hari. Jadi dipercepat dari 4 hari jadi 2 hari. Ya, ngapain juga dilama-lamain ya? Kalau udah lulus ya udah kasih aja gitu kan.
Kemudian lanjut lagi di Permen 17 pasal 32. Ya, ini tentang biaya biaya unar ya. Ya ini oh iya ya biaya amati radio kayaknya ya. Surat pemberitahuan pembayaran unar, pemberitahuan pembayaran biaya perpanjangan IAR. Ya ini masalah invoice ya. Kalau kita selalu lebih mengenalnya itu mungkin dengan invoice. Nah, jadi invoice itu tidak ada lagi tuh di pasal di RPM 2020 ya, yang mirip-mirip ini tadi, mirip dengan pasal 32 di Permen 17, itu cuma ngatur begini aja. Biar sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 diterbitkan 1 hari sejak dinyatakan lulus unar, ya kan? Berkas permohonan itu dinyatakan lengkap. Ya mungkin apa namanya portofolio, anu segala macam ya. Nggak tahu lah apa namanya. Pokoknya lengkap diterbitkan 1 hari kerja. Biar sebagaimana dimaksud diterbitkan dalam bentuk elektronik. Ya, sama seperti sekarang ya. Kemudian IAR sebagaimana dimaksud dapat diunduh melalui sistem perizinan daring online. Nah, jadi nggak ada lagi masalah pembayar-bayaran nih. Ya, di RPM 2020 tidak ada lagi masalah pembayaran. Kita lanjut ke berikutnya ya benar. Ini di pasal 34 ya, ada rincian biaya kegiatan amati radio terdiri dari biaya unar dan biaya perpanjangan dan selanjutnya metode pembayaran. Nah, di RPM 2020 itu ada pasal 117. Pasal 117 yang berbunyi ujian negara amati radio yang diselenggarakan Direktorat Jenderal, penerbitan IAR, perpanjangan IAR, penerbitan ikraf dan perpanjangan ikraf tidak dikenakan biaya. Nah, jadi gratis ya, gratis nih. Kalau ada syaratnya ya, kalau yang melaksanakan ujiannya itu adalah dirjen. Ya, jadi kan di sini sekarang ini ada 2 nih penyelenggara unar, dirjen dan orari. Ya, kalau unar itu dilaksanakan oleh dirjen, berarti biaya penyelenggaraannya itu ditanggung oleh negara. Ya, jadi biaya penyelenggaraan itu tetap ada ya, tapi kalau dilaksanakan oleh dirjen itu yang nanggung negara. Tapi kalau ujiannya itu diselenggarakan oleh orari, ya tidak dibiayai oleh negara. Artinya ada konsekuensi bagi mereka calon amatir radio atau amatir radio yang mengikuti UNAR tingkat. Kalau mengikuti ujiannya itu yang diselenggarakan oleh orari, akan dikenakan biaya. Ya, karena kan ya orari harus menyediakan tim penguji ya, misalnya kan. Ya, tim penguji itu apa ya mau ya, nggak ada honornya gitu. Pasti ada honornya itu kan. Minimal bayar honor tim penguji. Kemudian tempat, kalau misalnya orarinya nggak punya tempat yang gratis, maka harus bayar tempat ya. Kalau misalnya nanti nggak punya peralatannya itu, misalnya komputernya, laptopnya, mungkin dia harus pinjam atau sewa gitu ya. Jadi ada ininya tuh, ada apa biaya penyelenggaraan, biaya unar bagi peserta unar memang gratis. Tapi biaya penyelenggaraan unar itu tidak gratis. Nah, kalau unar itu dilaksanakan oleh dirjen, maka biaya penyelenggaraan unar dibiayai oleh negara. Akhirnya peserta unar tetap dapatnya gratis. Tapi kalau penyelenggaraan unar itu dilaksanakan oleh orari, ya bisa saja gratis. Tapi kalau nanti ada orari itu ada minta apa namanya biaya tambahan untuk penyelenggaraan unar, ya wajar-wajar saja. Karena kan orari tidak dibiayai oleh negara gitu kan. Oke. Jadi pada dasarnya
semuanya gratis, tidak ada lagi biaya unar, tidak ada lagi biaya perpanjangan, tidak ada lagi biaya-biayanya gitu ya. Semuanya gratis, kecuali kalau ikut unarnya itu di orari, itu ada kemungkinan bayar biaya penyelenggaraan unar. Jadi kalau mau gratis ya tunggu unar yang dari Dirjen ya. Kemudian kita lanjut di pasal 35 itu ada penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan amatir radio tidak dikenakan biaya hak. Ya ini di RPM tuh nggak ada lagi tuh klausul itu ya, karena memang semuanya udah digratisin ya. Kemudian di dalam Permen 17 tidak ada, di dalam RPM itu ada, yaitu biaya penyelenggaraan ujian negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. Nah itu seperti saya jelaskan tadi ya. Kalau Direktorat Jenderal yang mengadakan unar, maka biaya penyelenggaraannya itu ditanggung oleh anggaran dalam pada Direktorat Jenderal. Tapi kalau oleh orari ya penyelenggaraan unarnya ya cari sendiri gitu kan. Kemudian kita lanjut lagi di Permen 17 tahun 2018 ada pasal 53 yang berbunyi setiap amatir radio Indonesia wajib menjadi anggota orari paling lambat 30 hari setelah ia diterbitkan. Di dalam RPM 2020 pasal ini dihapuskan. Artinya tidak ada lagi kewajiban bagi amatir radio untuk menjadi anggota orari. Jadi terserah mau daftar orari ya silakan, tidak berminat juga nggak apa-apa. Tidak ada lagi ancaman untuk IAR-nya dicabut kalau tidak menjadi anggota orari. Nah, jadi itu tadi persandingannya ya, yang memang agak krusial itu yang pertama adalah portofolio amatir radio. Jadi portofolio amatir radio ini kalau saya lihat ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi tidak baiknya. Permasalahannya begini ya, kita tidak bisa menyamakan bahwa seluruh amatir radio itu hobi ber-QSO ke luar negeri. Ya. Artinya amatir radio itu boleh ber-QSO ke luar negeri, tapi tidak wajib ber-QSO ke luar negeri. Kemudian amatir radio itu boleh hanya ber-QSO di 2 meter. Karena apa? Dia diizinkan dari 433 kHz sampai ke sekian GHz ya. Jadi kalau dia mau cuma pakai yang di segmen 2 meteran saja juga nggak ada masalah gitu kan. Kemudian amatir radio itu adalah telekomunikasi khusus untuk perorangan. Jadi kalau misalnya saya ngambil IAR ikut unar, istri saya ikut unar, anak saya ikut unar, dan kami ber-QSO itu hanya untuk keperluan kami sekeluarga, itu pun tidak ada masalah. Artinya saya tidak mau ber-QSO ke orang lain, misalnya tidak ber-QSO sesama amatir radio lain. Itu tidak ada yang dilanggar gitu kan. Nah, mengenai ke portofolio itu tadi, nah bagaimana dengan amatir radio yang modelnya model begitu gitu? Ya, misalnya seperti saya cuma keperluannya itu ber-QSO antara saya kalau lagi di luar mau berangkat kerja di lain mobil dengan istri saya, anak saya mungkin ke sekolah, ke kuliah gitu misalnya ya. Jadi bukan seperti amatir radio yang lain. Nah, dengan begitu kan saya tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban portofolio itu. Ya portofolio itu kan harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga ya saya harus benar-benar menjadi amatir radio gitu ya. Sedangkan amatir radio ini kan di dalam pengaturannya itu bukan hanya orang yang memang
bertujuan ber-CSO, bertujuan bereksperimen, tapi luas, lebih luas gitu ya. Nah di situ jadi ya teman-teman yang juga hobinya eksperimen, ya itu bisa jadi nanti tidak bisa memperpanjang tuh, karena portofolionya enggak terpenuhi. Ya kalau misalnya dia hobinya itu cuma apa oprek-oprek gitu kan, apalagi kalau yang hobinya cuma oprek-oprek dung cheese, ya dung cheese itu tidak melanggar loh ya, dung cheese itu boleh-boleh aja sepanjang apa ketentuan teknisnya dipenuhi. Ya, kalau dung cheese-nya udah sampai 10 kilohertz ininya lebarnya itu ya itu melanggar kan. Tapi kalau dia dung cheese-nya masih di 3 kilohertz tidak mengganggu orang lain, ya itu boleh-boleh aja. Nah, gimana itu nanti mereka yang cuma hobinya dung cheese itu atau cuma hobinya ngoprek-ngoprek BITX, nah tidak pernah hobi ber-KSO. Karena kan untuk ber-KSO apalagi ke luar negeri itu membutuhkan satu jiwa tersendiri ya. Tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Nah, jadi maksud saya portofolio ini bagus, tapi kalau diterapkan maka nanti banyak amatir radio yang akhirnya tidak bisa memperpanjang, tidak bisa naik tingkat karena portofolionya tidak terpenuhi. Jadi ada kerugian juga di pemerintahnya gitu kalau menurut saya. Jadi ya kalau mau dibilang wah ini bukti bahwa amatir radionya itu aktif. Ya aktif amatir radio itu kan bukannya berarti harus berkiasu ke luar negeri, harus nyari award, harus ikut special call, bukan itu aja. Ya kalau misalnya aktifnya adalah di check-in di 2 meter net, itu juga aktif gitu kan. Ya cuma masalahnya saya juga nggak ngerti ini ya. Kenapa portofolio ini dimunculkan kembali? Maksud saya dari segi positif dan negatifnya. Ya positifnya ya berarti amatir radio harus benar-benar aktif sebagai amatir radio ya. Tapi negatifnya nanti ada beberapa amatir radio yang memang tidak ya karena kan amatir radio ini sangat luas ya, hobi yang sangat luas. Ada amatir radio itu yang kerjaannya itu cuma melototin satelit aja. Enggak GSO dia ke satelit itu, dia cuma menerima data-data telemetri dari satelit. Itu enggak ada kesel kan gitu. Ya gitu, itu krusial ya. Apalagi itu dihadapkan dengan bukti yang dimaksud itu dalam bentuk apa gitu. Nah ini kan jadi nanti ada banyak penafsiran, ada banyak perdebatan. Ya kalau misalnya saya ber-KSO dengan seorang amatir radio, saya mau mengkonfirmasinya lewat SMS, sah apa enggak? Ya sah bagi saya gitu. Cuma sekedar memastikan, tadi itu yang di frekuensi segitu lu ya. Nah, cuma sekedar itu aja saya kirim SMS. Confirm nggak? Confirm lah, confirm gitu kan. Nah mereka yang maunya mengatakan, wah itu confirmnya harus LOTW. LOTW itu confirmnya itu gunanya itu untuk yang bagi mereka lagi ngejar di FCC Award punya terbitan ARRL. Kalau lagi nggak ngejar dengan di FCC ARRL nggak ada urusannya dengan LOTW gitu kan. Nah jadi nanti itu bakal blunder kalau menurut saya. Tapi semoga nanti SDPPI bisa menemukan cara yang terbaik ya kalau memang mau menerapkan portofolio ini. Jadi di satu sisi saya termasuk orang yang sebetulnya tidak terlalu suka tuh dengan yang elektronik konfirmasi elektronik itu saya sebenarnya tidak terlalu suka. Saya lebih cenderung konfirmasi itu kepada yang tradisional, dalam hal ini gesel card. Tapi karena seiringnya zaman, tuntutan keadaan, ya akhirnya ikut-ikutan juga yang elektronik. Tapi kalau misalnya untuk di dalam permen ini, ya yang elektronik ini kan karena itu sudah perkembangan yang diprakarsai oleh sebagian amatir radio, organisasi amatir radio gitu.
apakah itu pantas untuk dimasukkan ke dalam permen ini gitu, diadopsi. Kecuali kalau misalnya SDPPI membuat sistem sendiri, misalnya amatir radio luar negeri, ya katakanlah SDPPI itu bikin kayak krz.com gitu ya, versinya SDPPI gitu. Jadi amatir Indonesia upload ke situ adifnya, tapi ya berarti orang amatir luar negeri juga harus mengupload logbooknya ke situ kan, baru bisa confirm ya. Kalau enggak itu gimana nanti? Ya agak inilah. Jadi maksud saya seperti misalnya IOTA ya, IOTA itu kan ini ada salah kaprah. Narasumbernya itu mungkin menganggap bahwa IOTA itu adalah kegiatan dasar amatir radio, padahal bukan. IOTA itu IOTA, WLOTA, NPOTA, itu kan seperti IOTA itu acara ya, kegiatannya RSGB, orarinya orang-orang Inggris. Jadi bukan kegiatan dasar amatir radio. Ya, masa iya dari permen ini mengkhususkan kegiatan IOTA itu. Jadi seolah-olah permen di Indonesia ini memberikan tempat duduk spesial untuk kegiatannya RSGB. Nah, itu nggak tepat kalau menurut saya kan. Kemudian apa lagi ya yang belum dibahas tadi? Saya pikir itu ya. Jadi kalau kemarin saya ada sempat ngobrol dengan teman-teman bahwa dengan hilangnya pasal 53 di Permen 17 yang menyatakan bahwa setiap amatir radio itu wajib jadi anggota orari, maka kalau pasal itu dihapus, maka orari itu akan akan hilang, akan rubuh. Nah, kalau saya nggak setuju tuh. Ya orari tetap ada. Itulah gunanya pengurus. Ya kalau masalah anggotanya nanti bakal ada apa enggak, ya itu tergantung dari pengurusnya. Kalau pengurusnya itu bagus, benar ngurusin organisasi, nggak mungkin anggotanya hilang. Tapi kalau pengurusnya itu nggak benar, ya setiap kali nanti muslok atau musda atau munas laporan keuangan nggak jelas, terus kalau pas lagi berhubungan dengan keperluan anggota, terus anggota dipalak-palak gitu kan, ya itu wajar aja kalau ditinggalin sama anggotanya, bisa rubuh, bisa mati itu orari itu. Jadi apakah dengan pasal 53 ini orari akan mati? Tidak. Itu menurut saya malah membuat pemicu nanti supaya orari ini akan lebih baik lagi ya, terutama pengurusnya. Nah, kalau menurut saya kan sekarang ini pengurusan organisasi orari itu belum maksimal ya. Ya mungkin salah satunya yaitu tadi karena ada pasal 53. Jadi orari itu nggak mandiri. Orari sekarang itu seperti bayi yang selalu dapat susu. Gitu. Dia tidak pernah berusaha sendiri mencari susunya gitu ya. Karena kan ya setiap orang yang ikut UNAR harus jadi anggota orari. Jadi otomatis anggota orari itu ada terus. Pengurusnya nggak sibuk. Bagaimana caranya mencari anggota gitu kan. Nah, dengan adanya penghapusan pasal 53 ini orari akan lebih baik ke depannya. Kalau masalah mati apa enggak, ya saya tidak bisa bilang pasti tidak mati ya, tapi kita lihat aja di luar negeri. Kalau sepengetahuan saya negara yang masih mewajibkan amatir radio itu, pemegang IAR itu wajib menjadi masuk di dalam satu organisasi itu cuma Indonesia. Negara lain udah nggak ada lagi, sepengetahuan saya ya. Mohon dikoreksi nanti kalau misalnya ternyata ada info yang belum tidak update. Di Amerika tidak wajib menjadi anggota ARRL. Di Jepang tidak wajib menjadi anggota JARL. Di Malaysia juga begitu. Di Jerman juga begitu. Di Inggris pun begitu. Karena memang pemerintahnya itu membedakan dan memang seharusnya begitu. Antara pengurusan izin, masalah izin dengan masalah organisasi itu dua hal yang berbeda. Orang mau jadi amatir radio bukan berarti orang tuh mau masuk ke dalam organisasi amatir radio, itu beda ininya klausulnya ya. Jadi memang di luar negeri itu sudah
sudah dari lama. Ini setahu saya nggak ada ya ininya yang memaksa amatir radionya itu harus masuk ke dalam satu organisasi. Dan mereka sampai sekarang fine-fine aja tuh organisasinya kan. ARRL malah berkembang sangat besar, bahkan ya jadi panutan gitu kan. Di ARL juga begitu, MARTS di Malaysia tetangga kita juga fine-fine aja. Di ARC ya lihat aja tuh dia bisa melaksanakan apa kontes YDX gitu kan. Award-awardnya juga banyak diburu. Jadi enggak kalau ada amatir radio yang mengatakan bahwa bagaimana nasib orari kita nanti ke depan, itu pesimis banget itu orang itu. Itu apa? Semoga aja orang-orang yang seperti itu tidak ada di dalam pengurusan orari. Karena kalau orang-orang yang modelnya pesimis kayak gitu jadi pengurus, wah itu udah pasti alamat organisasi bakal mandek nanti. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang misalnya di RPM itu mengatakan bahwa orari daerah ya, hanya orari daerah yang berhak untuk melaksanakan unar. Nah, ini sebetulnya kalau saya lebih setuju ya jangan di orari daerah aja, di orari lokal juga harus diberikan kesempatan itu gitu. Karena secara geografis ya kalau di Jakarta memang kan Orda dengan lokal tuh jaraknya cuma sejengkal ya. Tapi kalau kayak di tempat-tempat provinsi lain, Orda itu berada di ibu kota provinsi. Nah, kalau lokal itu kabupaten kota itu kan jaraknya lumayan. Ada yang sampai 300-an kilo gitu kan. Nah, kalau menurut saya akan lebih baik kalau penyelenggaraan unar itu dilimpahkan juga ke orari lokal. Karena orari lokal itulah lini terdepan ya. Dan rekrutmen itu promosi amatir radio itu kebanyakan kan di orari lokal, bukan di orari daerah ya. Ya hanya di beberapa tempat lah yang orari daerahnya itu memang melakukan rekrutmen itu. Kalau menurut saya lebih banyak yang di orari lokal. Nah, dengan adanya orari sebagai penyelenggara unar, ini kesempatan bagi orari untuk menjadi menjadi media dari orari untuk merekrut amatir radio untuk menjadi anggota orari gitu. Ya, walaupun memang tidak wajib, tapi kalau misalnya difasilitasi oleh orari, kan kemudian mungkin biayanya juga ya walaupun harus ada yang harus dibayar, misalnya cuma untuk snack atau apa segala macam ya tergolong murah gitu kan. Ya mungkin amatir radio yang tadinya tidak berminat akan jadi berminat. Dan kalau menurut saya sih rugi juga tuh kalau amatir radio tidak bergabung kepada orari ya, karena organisasi di Indonesia tentang amatir radio yang diakui oleh IARU itu kan cuma orari ya. Ya berarti kalau bukan anggota orari kerugiannya apa tuh? Ya banyak lah. Yang berurusan dengan IARU kita nggak bisa ikut-ikutan gitu kan. Yang biro misalnya ya, GSLK melalui biro nggak bisa lagi kita. Saya pernah tuh berapa kali menemukan ada permintaan amatir radio di luar negeri yang bilang tidak bisa menerima Kesel Biro. Karena apa? Dia tidak tergabung dalam organisasinya gitu. Nah, itu kan kerugian juga. Jadi kalau masalah orarinya bagaimana ke depannya itu tergantung dengan pengurus. Kalau pengurusnya bagus, ngurus organisasi ya pasti bagus lah. Kalau pengurusnya itu pesimis, terus jadi pengurus itu cuma sekedar untuk tameng cuma untuk gagah-gagahan aja ya, yang nggak ngerti sama sekali amatir radio. Ya itu tinggal nunggu aja nanti vakum dan mati pasti itu organisasinya. Itu tapi semoga tidak terjadi itu harapan kita dengan adanya RPM yang terbaru ya. Jadi amatir radionya jadi lebih berkualitas dan orarinya juga semakin bagus gitu. Bisa mencontoh lah dengan organisasi amatir radio di luar negeri yang semakin lama semakin besar, semakin hebat,
bahkan menjadi panutan bagi amatir radio lainnya. Oke, saya pikir ini dulu ya. Sudah hampir 2 jam pembahasan ini. Saya hanya bisa lewat YouTube ininya streamingnya, karena kalau lewat Zoom atau yang lain internet saya tidak kuat, sehingga hanya bisa di sini. Ya nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau apa ya, kita bisa via chat atau komentar, atau nanti via email di robi@sandes.id. Dan untuk saat ini kita akhiri dulu. Semoga pembahasan ini ada manfaatnya, paling tidak kita bisa bersiap-siap untuk menyesuaikan diri apabila RPM ini nanti disahkan. Kalau melihat dari gayanya Kominfo itu hanya memberikan waktu 7 hari untuk konsultasi publik, ya ini sepertinya RPM ini dalam waktu yang dekat akan disahkan gitu ya. Tapi kalau menurut saya juga ya tidak mungkin Kominfo itu terburu-buru, karena membangun sistem dari apa yang sudah direncanakan di RPM 2020 itu cukup menyita waktu gitu ya. Kalau perkiraan saya RPM ini mungkin tahun depan lah baru akan diberlakukan. Paling tidak itu sudah menjadi pengetahuan bagi kita, sehingga nanti apabila RPM ini benar-benar disahkan, kita sudah siap untuk menyesuaikan diri terhadap peraturan yang sudah berlaku. Karena bagi saya kualitas amatir radio itu tidak dilihat dari berapa banyak KSO yang dia lakukan, berapa award yang sudah dia dapatkan, berapa kontes yang sudah dia menangkan. Tapi kualitas amatir radio itu dilihat sejauh mana kepatuhan dia terhadap peraturan. Saya Yankee Charlie for Hotel Quebec. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. 73.